Persija Jakarta akhirnya menunjukkan keseriusannya menyambut musim 2026-2027. Setelah beberapa musim selalu gagal memenuhi ekspektasi, Macan Kemayoran kini datang dengan wajah baru, pelatih baru, skuad baru. Bahkan pemain timnas Indonesia pun satu persatu mulai berdatangan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah semua perubahan itu benar-benar cukup untuk membawa Persija kembali ke jalur juara? Atau justru mereka kembali mengulang cerita yang sama seperti musim-musim sebelumnya? Jawabannya mungkin mulai terlihat dari satu turnamen yang sering dianggap sepele. Ya, Piala Presiden 2026. Turnamen pramusim yang akan berlangsung mulai 25 Juli sampai 1 Agustus nanti. Bagi sebagian orang, ajang ini mungkin hanya pemanasan sebelum kompetisi sesungguhnya dimulai. Namun bagi Persija, turnamen ini justru menjadi ujian pertama dari proyek besar yang sedang mereka bangun. Hasil undian pun langsung menghadirkan tantangan yang tidak mudah. Persija tergabung di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, serta juara bertahan asal Thailand, Port FC. Sementara di grup A ada Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers. Melihat komposisi grup tersebut, jelas perjalanan Persija tidak akan mudah. Persebaya tentu bukan lawan yang bisa dianggap enteng. PSMS Medan datang dengan semangat besar setelah kembali bersaing di level tertinggi. Belum lagi Port FC yang musim lalu sukses keluar sebagai juara. Artinya, sejak pertandingan pertama, Persija sudah dipaksa tampil maksimal. Namun menariknya, pihak Persija justru tidak terlalu membebani tim dengan target juara. Setidaknya itu yang disampaikan langsung oleh manajer Persija, Ardi Cahjoko. Menurutnya, Piala Presiden bukan sekadar mengejar trofi. Ada tujuan yang jauh lebih penting, yaitu membangun chemistry antar pemain, meningkatkan performa tim, sekaligus melihat sejauh mana perkembangan skuad sebelum Liga Indonesia musim baru dimulai. Ardi bahkan mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan panitia yang kembali mengundang Persija mengikuti turnamen tersebut. Baginya, kesempatan ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim. Karena latihan saja tidak cukup. Sebuah tim baru hanya bisa benar-benar berkembang ketika menghadapi pertandingan dengan tekanan sesungguhnya. Dan disinilah Piala Presiden menjadi laboratorium terbaik bagi Macan Kemayoran. Bukan hanya manajemen yang antusias, para pemain pun merasakan hal yang sama. Salah satunya adalah pemain muda, Zahabi Goli. Goli mengaku sangat senang mendapat kesempatan membela Persija di turnamen pramusim tersebut. Menurutnya, setiap pertandingan akan menjadi bekal penting untuk menghadapi musim baru. Selain meningkatkan kepercayaan diri, ajang ini juga menjadi kesempatan memperkuat kerja sama antar pemain. Apalagi Persija kini dihuni banyak wajah baru. Semakin cepat mereka saling memahami permainan masing-masing, semakin besar pula peluang Persija tampil konsisten saat liga dimulai. Namun, kalau bicara soal wajah baru Persija, satu nama tentu paling mencuri perhatian. Pratama Arhan. Ya, bek kiri timnas Indonesia itu akhirnya resmi bergabung dengan Persija. Transfer yang sejak lama dirumorkan akhirnya benar-benar terjadi. Arhan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama Macan Kemayoran. Kepulangannya ke Indonesia langsung menjadi sorotan. Bukan hanya karena kualitasnya, tetapi juga karena perjalanan karirnya yang cukup menarik. Sebelum kembali ke tanah air, Arhan sempat merasakan atmosfer sepak bola Jepang bersama Tokyo Verdy. Kemudian melanjutkan karir di Korea Selatan bersama Suwon FC. Dan dalam 2 musim terakhir, ia bermain di Thailand bersama Bangkok United. Kini, setelah menimba pengalaman di luar negeri, Arhan memilih pulang. Tapi kenapa harus Persija? Apakah semata-mata karena tawaran kontrak? Ternyata bukan. Ada alasan yang jauh lebih emosional. Arhan mengaku, salah satu alasan terbesarnya, menerima pinangan Persija adalah kesempatan bereuni dengan banyak rekan, seperjuangan di timnas Indonesia. Di Persija, ia akan kembali bermain bersama Rizky Ridho, ada pula Witan Sulaiman, dan beberapa pemain lain yang sudah sangat dikenalnya. Hal itu diyakini akan membuat proses adaptasinya berjalan jauh lebih cepat. Namun bukan hanya soal teman lama, ada satu sosok lain yang membuat Arhan semakin mantap memilih Persija, yaitu Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut kembali bekerja di Persija. Bagi Arhan, sosok Shin bukanlah orang asing. Justru di bawah asuhan Shin Tae-yong, namanya berkembang menjadi salah satu bek kiri terbaik Indonesia. Kerjasama yang sudah terjalin selama bertahun-tahun menjadi modal penting. Arhan tidak perlu lagi beradaptasi dengan filosofi permainan sang pelatih. Ia sudah memahami apa yang diinginkan Shin. Dan Shin pun tentu sudah sangat mengenal karakter permainan Arhan. Hubungan inilah yang diharapkan bisa membuat kontribusi
Arhan langsung terasa sejak awal musim. Dalam perkenalan resminya, Arhan mengaku sangat bahagia bisa kembali ke Indonesia. Lebih dari itu, ia merasa kesempatan bergabung dengan Persija adalah sesuatu yang spesial karena bisa bertemu lagi dengan teman-teman lama. Sekaligus kembali bekerja bersama pelatih yang sangat dikenalnya. Namun, Persija tentu tidak merekrut Arhan hanya untuk reuni. Klub berharap bek berusia 24 tahun itu membawa pengalaman internasional yang dimilikinya. Selama membela timnas Indonesia, Arhan telah mencatat sekitar 50 penampilan. Ia menjadi bagian dari perjalanan Garuda di berbagai ajang besar, mulai dari Piala AFF 2020, SEA Games 2023, Piala Asia 2023, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman menghadapi lawan-lawan kuat tentu menjadi modal berharga. Persija berharap mental bertanding yang dimiliki Arhan bisa menular kepada pemain lain, terutama para pemain muda. Di sisi lain, Arhan sendiri datang dengan tekad yang sangat jelas. Ia menegaskan siap bekerja keras, siap mengikuti semua arahan pelatih, dan siap memberikan kemampuan terbaik demi Persija. Targetnya pun sederhana, membantu Persija meraih prestasi, serta membanggakan The Jackmania yang selama ini selalu memberikan dukungan luar biasa. Kini pertanyaannya, dengan hadirnya Arhan, dengan banyaknya pemain timnas Indonesia, ditambah pelatih baru dan persiapan yang lebih matang, apakah Persija akhirnya mampu mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara? Jawabannya tentu belum bisa dipastikan, karena sepak bola tidak hanya ditentukan oleh nama besar pemain. Banyak klub bertabur bintang yang justru gagal memenuhi ekspektasi. Sebaliknya, ada pula tim yang minim sorotan tetapi mampu tampil mengejutkan. Karena itu, Piala Presiden 2026 akan menjadi ujian pertama. Di sanalah publik akan mulai melihat seperti apa wajah baru Persija. Apakah chemistry yang dibangun benar-benar sudah terbentuk? Apakah strategi Shin Tae-yong mulai berjalan? Dan apakah Pratama Arhan mampu langsung memberikan dampak besar? Semua pertanyaan itu akan mulai terjawab dalam beberapa pekan ke depan. Kalau Persija mampu tampil meyakinkan sejak turnamen pramusim, bukan tidak mungkin optimisme menuju Liga Indonesia musim 2026-2027 akan semakin besar. Namun jika performanya justru belum stabil, tekanan kepada tim tentu akan datang lebih cepat. Jadi, menurut kalian football lovers, apakah Persija Jakarta musim ini benar-benar layak menjadi kandidat juara? Atau justru masih membutuhkan waktu untuk membangun kekuatan tim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. So, kalian like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.